calon Presiden Anies Baswedan. Dari catatan beberapa lembaga survei, salah satunya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitasnya selalu di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani Saiful dalam keterangannya, Jumat kemarin tanggal 12 Mei tahun 2023, menyebut elektabilitas calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS itu hanya 19,7% di bawah Ganjar 39,2% dan Prabowo 32,1%. Meski elektabilitasnya stagnan di posisi 3, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak ciut nyali. Saat PKS mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden beberapa waktu lalu, Anies menjawab hasil survei itu tak jauh beda seperti saat Pilgub DKI Jakarta 2017 yang akhirnya memenangkan dirinya sebagai gubernur. Lantas apa sih yang dibanggakan Anies sehingga yakin bisa mengulang suksesnya di Pilpres 2024 seperti Pilgub DKI Jakarta lalu? Anies terlahir dari keluarga akademisi. Ayahnya, Drs. Rashid Baswedan, adalah dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Ibunya, Profesor Dr. Alia Rashid, MPD, merupakan guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Anies juga cucu dari Abdurrahman Baswedan, salah seorang pejuang pergerakan nasional dan pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, sejak kecil Anies sudah akrab dengan dunia organisasi dan kepemimpinan. Ketika duduk di bangku SMA antara tahun 1985 sampai tahun 1989, ia terpilih sebagai peserta program AFS, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Bina Antar Budaya, selama 1 tahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat tahun 1987 sampai tahun 1988. Kemudian saat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada UGM di tahun 1989 sampai tahun 1995, Anies aktif di Gerakan Mahasiswa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa. Semasa kuliah, Anies juga mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Setelah lulus kuliah pada 1995, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM dan mendapatkan beasiswa Fulbright untuk pendidikan master bidang International Security and Economic Policy di Universitas Maryland, College Park. Alhasil, ia pun dianugerahi William P. Coletti Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Student Award. Medio 2005, Anies menjadi peserta Geral Marianov Fellow di Departemen Ilmu Politik di Universitas Northern Illinois sehingga dapat menyelesaikan disertasinya tentang otonomi daerah dan pola demokrasi di Indonesia. Ketika berada di Amerika Serikat, Anies aktif di dunia akademik dengan menulis sejumlah artikel dan menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Ia banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi, dan politik Islam di Indonesia. Artikel jurnalnya yang berjudul Political Islam, Present and Future Trajectory, dimuat di Asian Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas California. Sementara, artikel Indonesian Politics in 2007, The Presidency, Local Elections and the Future of Democracy diterbitkan oleh BIES Australian National University. Saat kembali ke Indonesia, Anies bekerja sebagai National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, tahun 2006 sampai tahun 2007. Selain itu pernah juga menjadi peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2007. Pada tanggal 15 Mei tahun 2007, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan posisi cendekiawan dan intelektual Muslim, Nurholis Majid. Saat itu Anies baru berusia 38 tahun dan menjadi rektor termuda di Indonesia. Selain itu, Anies menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam daftar 100 intelektual publik dunia di majalah Foreign Policy yang rilis pada April tahun 2008.
Anies berada pada jajaran nama-nama tokoh dunia antara lain tokoh perdamaian Noam Chomsky, para penerima penghargaan Nobel, seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Václav Havel. Kemudian pada 2008, Anies merintis program beasiswa di Universitas Paramadina bernama Paramadina Fellowship, mengadopsi konsep yang biasa digunakan di universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa dengan menyematkan nama sponsor sebagai predikat penerima beasiswa. Februari 2009, World Economic Forum berpusat di Davos, memilih Anies sebagai salah satu yang global leaders. Majalah bulanan Foresight berbahasa Jepang itu menilai bahwa Anies adalah tokoh yang merupakan salah satu calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Pada pemilu 2009, Anies menjadi moderator dalam acara debat calon presiden 2009 hingga akhirnya dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi anggota tim 8 yang menangani kasus sangkaan pidana terhadap pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra, meski Anies bukan berlatar belakang hukum. Pada April tahun 2010, Anies terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang. Dalam edisi khusus berjudul 20 orang 20 tahun, Foresight menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan akan menjadi perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia 2 dekade mendatang. Dalam biografinya, Anies disandingkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota parlemen dan sekjen Indian National Congress India Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representatives AS, Paul Ryan. Memasuki 2013, Anies resmi terjun ke dunia politik setelah lama bergelut di dunia pendidikan dan sosial. Ia kemudian menjadi peserta konvensi Capres dari Partai Demokrat. Di 2014, Anies kemudian resmi bergabung dalam tim pemenangan Capres Jokowi Yusuf Kala di mana posisinya ketika itu sebagai juru bicara. Sukses mengantarkan Jokowi sebagai presiden, Anies pun dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga 2016, ia digantikan Muhadjir Effendi. Setelah tak menjabat Menteri Pendidikan, Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI di 2017 berpasangan dengan Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra. Ia sukses menyingkirkan kompetitornya, pasangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok Jarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP di 2 putaran. Sejak itu, Anies dinahbiskan sebagai salah satu tokoh oposisi. Apalagi kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta mendapat dukungan gerakan 212 yang dimotori kelompok garis keras. Label oposisi makin kuat saat Anies maju sebagai capres di 2024, karena diusung partai oposisi, yakni Partai Demokrat dan PKS. Kecuali Nasdem, meski akhirnya partai besutan Surya Paloh itu juga harus tersingkir dari koalisi partai pendukung Jokowi karena dinilai sudah memiliki koalisi sendiri alias partai pengusung Anies. Sayangnya, prestasi gemilang Anies di masa muda tak mampu mendongkrak elektabilitasnya di bursa pencapresan 2024 versi lembaga survei. Apakah Anies bisa mengulang sukses Pilgub DKI 2017 di 2024 nanti meski elektabilitasnya tak begitu moncer seperti Ganjar dan Prabowo? Kita tunggu saja.